Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kekuatan di dalam beribadah, yaitu dengan penekanan kekuatan iman dan Islam ke dalam hati kita. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwasannya Allah telah menganugerahkan iman dan Islam ditanamkan di dalam hati kita. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwasannya saat ini kita dapat mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam perkara thalabul ilmi. Ya, nah, menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memahami sebagai seorang muslim, seorang muslimah yang mempunyai kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam saat ini perkaranya adalah kita membahas di dalam masih di dalam surat As-Sajdah. Ya. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat fajar di hari Jumat, beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan Hal Ata 'alal Insani, yaitu surat Al-Insan. Demikian tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keutamaan di dalam perkara sholat, yaitu kita perhatikan bahwa Allah telah memberikan pemahaman kepada kita, yaitu di surat As-Sajdah ayat ke-16. Coba mari kita sama-sama perhatikan. Tatazzafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harapan. Dan mereka menginfakkan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan. Inilah salatnya ahli ibadah. Ya. Salatnya ahli ibadah. Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka menginfakkan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan. Itulah ahli ibadah. Jadi lambungnya maksudnya dijauhkan jauh dari tempat tidur adalah pada malam hari mereka bangun. Ya, mereka berdiri qiyamul lail atau salat tahajud gitu. Ini adalah salatnya ahli ibadah di surat As-Sajdah surat yang ke-16 tadi ya. Jadi adalah salah satu riwayat ini yang disampaikan oleh hadis riwayat Tirmizi. Begini ya. Dari Muaz bin Jabal bahwa dia berkata,
Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku daripada api neraka. Beliau menjawab, maksudnya Rasulullah, kamu telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang besar, padahal dia merupakan perkara yang ringan saja bagi Allah yang telah menjadikan dia ringan baginya. Ada keutamaan di dalam surat As-Sajdah ini di ayat yang ke-16 ya. Di situ ada disampaikan salah satu hadis dari Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat fajar hari Jumat yaitu membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan Hal Ata Alal Insani, yaitu surat Al-Insan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh kita mengamalkan atau membaca surat-surat ini mengikuti seperti Rasulullah SAW, yaitu kita di sholat fajar membaca 2 surat ini atau salah satunya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita dalam perkara pembacaan surat As-Sajdah ini. Adapun di ayat yang ke-16 itu ada pemahaman ini adalah salah satu sholatnya ahli ibadah. Gitu. Sholatnya ahli ibadah ini ya seperti tercantum di dalam ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatazzafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepadanya. Jadi ini tertuang di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16. Adapun menyangkut perkara ini adalah sholatnya orang ahli ibadah, sehingga mereka ini menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, maksudnya dia melaksanakan qiyamul lail. Ya. Melaksanakan qiyamul lail sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Jadi ahli ibadah atau para sahabat ini juga mengamalkan seperti itu. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, maksudnya dia berdiri, ambil wudhu, lantas melaksanakan qiyamul lail gitu, pada malam harinya. Dan ini adalah ibadahnya, sholatnya ahli ibadah. Adapun hadis ini ada salah satu hadis juga yang disampaikan oleh At-Tirmidzi, yaitu dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amal yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku daripada neraka. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang besar,
Padahal dia merupakan perkara yang ringan bagi yang telah Allah jadikan itu ringan. Yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa adalah perisai dan sedekah adalah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seorang laki-laki dalam pertengahan malam. Hadis riwayat Tirmizi. Nah ini harus menjadi itiba dan penyemangat untuk kita, sebagaimana diberitakan bahwa sholatnya ahli ibadah itu seperti itu, maka kita juga berusaha untuk melaksanakan, berusaha untuk mengamalkan hal seperti itu, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan kita. Jadi itulah amalan-amalan ahli ibadah. Perut mereka jauh dari tempat tidur, kan? Mereka melaksanakan qiyam dan mereka bersujud kepada Allah dengan rasa takut, khaufan wa tama'an, rasa takut dan memiliki pengharapan yang besar bahwa apa-apa yang dimohonkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini perkara yang seperti ini harus kita terus kita amalkan di dalam kehidupan kita, agar kita mudah-mudahan termasuk tergolong sebagai ahli ibadah di dalam perkara sholat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam perkara surat As-Sajdah, terutama di ayat yang ke-16 itu ya. Jadi camkan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan satu ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.